Perkenalkan, nama saya Ketut Sumiase, NIM 18011150. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tradisi omed-omedan. Wayan Sunario, tokoh masyarakat Banjar Dinas KJ Sasetan, menceritakan tentang tradisi omed-omedan. Tradisi omed-omedan merupakan suatu tradisi yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan tradisi ini merupakan tradisi leluhur. Awalnya, ritual ciuman massal ini terjadi di Puri Oke. Puri Oke merupakan suatu kerajaan kecil pada zaman penjajahan Belanda. Sehari setelah Hari Raya Nyepi atau pada saat Ngembak Geni, masyarakat Puri Oke menggelar tradisi omed-omedan. Saking antusias masyarakat Puri Oke, suasananya pun menjadi gaduh. Dan pada saat itu sang raja sedang mengalami sakit keras pun marah dan melihat warganya yang sedang melakukan rangkul-merangkul. Ketika sang raja terhuyung-huyung keluar dan melihat adegan rangkul-merangkul tersebut, sang raja pun tidak merasakan sakitnya lagi. Dan ajaibnya lagi, sang raja pun sehat seperti sedia kala. Raja pun lalu mengeluarkan titah tentang tradisi omed-omedan tersebut harus dilaksanakan setiap 1 tahun sekali atau sehari setelah Hari Raya Nyepi ataupun pada saat Ngembak Geni. Namun, pemerintah Belanda yang saat itu sedang menjajah tidak setuju dengan upacara tersebut. Pemerintahan Belanda pun melarang muda-mudi untuk melaksanakan tradisi omed-omedan tersebut. Dan masyarakat Puri Oke pun tidak melaksanakan omed-omedan tersebut. Tiba-tiba ada 2 ekor babi yang sedang berkelahi di tempat di mana digelarnya tradisi omed-omedan tersebut. Lalu, sang raja dan warganya pun meminta petunjuk kepada leluhurnya. Setelah itu, tradisi omed-omedan pun harus dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yakni pada sehari setelah Hari Raya Nyepi atau pada saat Ngembak Geni. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, saya Kalisantika Dewi, NIM 18011014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membawakan materi tentang tradisi omed-omedan. Yang pertama itu pengertian omed-omedan. Omed-omedan atau juga disebut sebagai med-medan rutin digelar setiap 1 tahun sekali, sehari setelah Hari Raya Nyepi atau yang disebut sebagai Hari Raya Ngembak Geni. Konon, acara ini sudah diwariskan sejak tahun 1900-an dan hanya bisa ditemukan di Banjar Sesetan. Warga setempat meyakini bila acara ini tak diselenggarakan dalam 1 tahun yang mendatang, berkah sang dewata sulit diharapkan dan berbagai peristiwa buruk akan datang menimpa di desa tersebut. Baik, yang kedua, adapun peserta dan tata cara yang dilakukan dalam omed-omedan. Omed-omedan diikuti oleh puluhan anggota Seke Trune-Truni atau Perkumpulan Pemuda-Pemudi Satya Dharma Kerti Banjar KJ Sesetan. Acara diawali dengan persembahyangan bersama dan dilanjutkan pementasan tarian barong bangkal atau barong berkepala babi. Sampai penarinya kesurupan, tandanya bahwa acara ini mendapat izin dari Ide Betara yang berstana atau bersemaya di Pura Banjar. Seke Trune-Truni dibagi dalam 2 kelompok. Seke Trune atau laki-laki berdiri di satu sisi dan anggota Seke Truni perempuan atau berada di sisi lain. Setiap kelompok terdiri dari sekitar 30 remaja. Keduanya terpisah jarak sekitar 100 meter. Dalam acara omed-omedan ini, ada pun sejumlah petugas adat yang ditunjuk untuk mengatur acara meniup sempritan. Setelah aba-aba diberikan, segera kemudian kedua kelompok saling berlari ke arah berlawanan. Masing-masing mendorong seorang remaja yang diberi kesempatan pertama untuk saling berciuman, untuk kemudian ditarik secepat mungkin. Baik, selanjutnya ada awal dari tradisi omed-omedan. Awalnya, Raja Puri Oka marah besar melihat rakyatnya menggelar omed-omedan atau saling cium. Tak dinyangka, raja yang sakit justru sembuh setelah melihat upacara tersebut. Kini, tradisi itu dijadikan ajang mencari jodoh.
Kepala adat Banjar, Wayan Sunaryo, menceritakan tradisi omed-omedan itu merupakan tradisi leluhur yang sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya, ritual ciuman massal itu dilakukan di Puri Oka. Puri Oka merupakan sebuah kerajaan kecil pada zaman penjajahan Belanda. Ceritanya, pada suatu saat konon Raja Puri Oka mengalami sakit keras. Sang raja sudah mencoba berobat ke berbagai tabib tapi tak kunjung sembuh. Pada hari raya Nyepi, masyarakat Puri Oka menggelar permainan omed-omedan. Saking antusiasnya, suasana jadi gaduh akibat acara saling rangkul para pemuda-pemudi. Raja yang saat itu sedang sakit pun marah besar. Dengan berjalan teruyung-uyung, raja keluar dan melihat warganya yang sedang rangkul-rangkulan. Anehnya, setelah melihat adegan yang panas itu, tiba-tiba raja tak lagi merasakan sakitnya. Ajaibnya, setelah itu raja kembali sehat seperti sedia kala. Raja lalu mengeluarkan titah agar omed-omedan harus dilaksanakan tiap hari raya Nyepi. Namun, pemerintahan Belanda yang waktu itu menjajah gerah dengan upacara itu. Belanda pun melarang ritual permainan muda-mudi tersebut. Om Swastiastu, perkenalkan saya Lohari Adniani, NIM 18011004, kelas manajemen reguler pagi semester 7. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 2.3, runtutan tradisi omed-omedan. Runtutan tradisi omed-omedan. Sebelum memulai tradisi unik ini, para peserta omed-omedan yang seluruhnya adalah pemuda dan pemudi melakukan persembahyangan dan doa bersama di Pura Banjar yang dipimpin oleh pemangku. Usai berdoa, barulah para peserta membaur ke tengah arena kesaksian ribuan warga yang hadir dalam tradisi setahun sekali ini. Sebelum dimulai, peserta dibagi dua kelompok sesuai dengan jenis kelamin dan posisi berlawanan. Selanjutnya, salah satu dari kedua kelompok pemuda dan pemudi kemudian diarak bergiliran untuk saling berpelukan dan berciuman. Dalam tradisi ini, kedua peserta yang diarak tidak memiliki pasangan yang dicium. Aksi berpelukan dan ciuman ini akan dipisahkan setelah para peserta mendapatkan guyuran air dari panitia. Bagi para peserta, meskipun mengaku risih karena berciuman di tempat ramai, namun hal ini dilakukan karena merupakan salah satu tradisi leluhur, sekaligus sebagai hiburan pasca melaksanakan tapa berata penyepian. Sementara bagi sesepuh desa sendiri, selain sebagai salah satu penghormatan terhadap leluhur, tradisi omed-omedan juga sebagai ajang pembina hubungan antara sesama warga Banjar desa tersebut. Om Swastiastu. Di sini saya Made Sri Rahayu akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang makna tradisi omed-omedan. Menurut Kelihan Adat Banjar Kaje, Imade Sukaje, wawancara tanggal 12 November 2014, yaitu implikasi makna dari tradisi omed-omedan bagi masyarakat Banjar Kaje, Kelurahan Sesetan Denpasar, yaitu terbagi atas beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari aspek religi kearifan lokal, yang kedua yaitu tentang solidaritas, yang ketiga yaitu tentang budaya, dan yang keempat yaitu kesejahteraan. Yang pertama, religi kearifan lokal yang tertuang dalam upacara tradisi omed-omedan pada hakikatnya merupakan salah satu perwujudan aktivitas keagamaan dan emosi keagamaan yang dibangkitkan dengan adanya sesuhunan ide betara petapakan, yaitu ide Ratu Ayu Mas Calonarang dan Ratu Gede Bangkal Putih di Pura Parerepan, Banjar Kaje, Kelurahan Sesetan. Yang kedua yaitu tentang solidaritas. Solidaritas dari segi makna solidaritas dapat dilihat yaitu masyarakat gotong royong yang menjunjung tinggi aspek kebersamaan dalam suka duka yang sangat intens. Hampir semua tugas kemasyarakatan diselesaikan secara bersamaan, baik aktivitas sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Yang ketiga yaitu tentang budaya. Makna budaya bermatra budaya lokal Bali berbicara tentang budaya Bali. Asosiasi Masyarakat Bali adalah filsafat Trihita Karana yang bernafaskan agama Hindu sebagai agama yang dianut oleh
mayoritas masyarakat Bali dan sekaligus menjiwai kebudayaan Bali. Di Bali, identitas budaya hampir selalu berhubungan dengan agama sehingga makna budaya di sini tumpang tindih dengan makna agama. Yang keempat yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan, pemahaman makna kesejahteraan hampir sama artinya dengan sentosa dan makmur, selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Secara keseluruhan, masyarakat warga Banjar KJ sampai saat ini mempercayai kesejahteraan yang mereka dapatkan tidak terlepas dari apa yang dilakukan warga, yaitu berbakti kepada ide Betara Sesuhunan yang berstana di Pura Parerepan dengan melaksanakan upacara omed-omedan. Nah, sekian penjelasan dari saya.